Santapan Harian Minggu 30 Agustus 2020. Hari ini kita akan membaca Kolose pasal yang ketiga ayat ke-18 dan diteruskan hingga pasal yang keempat ayatnya yang ke-6. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-18 hingga 25. Sebelumnya, mari kita berdoa. Cintamu melayakkan kami untuk menerima sabdamu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami bersyukur. Amin. Kolose 3 ayat 18-25. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Sahabat Santapan Harian, dalam bacaan hari ini Paulus menekankan pentingnya penerapan hak dan kewajiban dalam keluarga. Menurut Barclay, ada dua prinsip umum dari nasihat-nasihat Paulus ini. Pertama, etika Kristen merupakan kewajiban timbal balik. Ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Ada kewajiban orang tua, ada kewajiban anak. Suami memiliki kewajiban yang sama penting dengan kewajiban istri. Orang tua memiliki tugas yang sama mengikatnya dengan tugas anak. Sejatinya ini merupakan hal yang sama sekali baru. Pada masa itu seorang perempuan tak ubahnya benda milik suaminya, seperti rumah dan ternak. Dalam budaya Yahudi, suami dapat menceraikan istri dengan alasan apapun, sementara istri tidak diizinkan meminta cerai. Menurut hukum dan kebiasaan Yahudi, semua hak istimewa dipegang suami, sedangkan semua kewajiban dipegang istri. Dalam hukum Roma dikenal patria potestas, hukum tentang kekuasaan ayah. Anak sangat dikuasai orang tua. Ayah boleh menjual anaknya sebagai budak, menyuruhnya bekerja sebagai buruh, bahkan menghukum mati. Kedua, hubungan antar anggota keluarga berada di dalam Tuhan. Istri tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Suami mengasihi istri, anak menaati orang tua. Sebab itulah hal yang indah di dalam Tuhan. Tuhanlah yang menjadi dasar hubungan antar anggota keluarga. Tentunya ketaatan istri di sini bukanlah ketaatan mati, namun ketaatan karena Tuhan menghendaki demikian, bukan asal taat dan asal tunduk. Jadi bukan berdasarkan ketakutan, tetapi kerelaan di dalam Tuhan. Mengenai hubungan orang tua dan anak, John Newton, pencipta lagu Amazing Grace, pernah berkata, "Aku tahu ayahku mengasihiku, namun agaknya ia tak ingin aku menyaksikannya." Kasih kepada anak perlu diperlihatkan. Jangan hanya asal disiplin. Jika demikian, kita hanya akan mendapatkan rasa takut, bukan hormat mereka. Akhirnya, dasar di dalam Tuhan menjadi penting karena Tuhanlah yang menciptakan keluarga kita. Karena itu, mari kita terapkan dalam keluarga kita masing-masing.
Mari kita berdoa. Satukanlah hati kami sebagai satu keluarga yang penuh akan kasih-Mu, ya Kristus. Di dalam cinta-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.